Jadi sekarang kita cuman pertemuan sebentar doang, paling cuman sampai jam 8 lah kurang lebih. Nah sekarang kita masuk materi yaitu ADC. Nah kebetulan bapaknya tuh nggak ada, jadi bapaknya mesen tuh kalian suruh nonton video dari bapaknya nih. Saya kasih linknya. Nah, ntar kalau ada kendala atau apa bisa ditanyakan di sini. Saya stay sampai jam 8. Untuk kode presensinya nanti akan di-share ya. Nah, kalian lihat, kalian pahami di video itu. Soalnya Pak Ujo kemarin habis divaksin, sekarang masih agak lemes gitu, jadi berhalangan untuk ngajar seperti itu. Ada pertanyaan? Halo. Kalau semisalnya nggak ada, udah silakan kalian kerjakan. Kalian pahami dulu video itu. Yang divaksin cuma dosen. Dari info yang saya dapat, iya. Tapi nanti katanya kalau mahasiswa tuh nggak tahu di koordinirnya kapan, katanya bakal dapat juga. Cuman nggak tahu kapannya. Seperti itu. Sekarang yang diutamain yang dosen-dosen kan yang umurnya makin tua-tua gitu. Jadi yang diutamain yang umurnya udah tua-tua gitu dulu. Oke, jangan lupa dilihat ya video materi tentang ADC-nya. Nanti misalnya ada kesulitan, tolong open mic aja sama share screen. Seperti itu.
Cek, cek, cek. Apakah suara saya masuk? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oke, kita mulai perkuliahan praktikum pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mewakili Mas Najib mau meminta maaf karena Mas Najib belum bisa ikut gabung dalam kelas praktikum ini karena Mas Najibnya sedang pulang kampung ya. Jadi kayaknya sinyalnya
susah. Oke, jadi saya yang mewakili. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Sudah sarapan? Mantap. Oke, sebentar saya share screen dulu. Gimana? Iya sih. Mau dijelasin nggak nih? Atau udah cukup? Oke. Atau udah pada ngikutin? Udah pada nyoba belum nih? Oke, oke. Kalau nggak perlu dijelasin, nggak apa-apa sih. Malah enak akunya. Bentar. Udah presensi belum ya? Belum. Oke, sebentar. Kirain udah. Oke, silahkan presensi dulu. Udah kelihatan ya?
Sudah presensi semua, teman-teman? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Sudah presensi semua ya? Oke, jadi pada pagi hari ini pembahasan kita yaitu tentang simulasi ADC atau analog to digital converter menggunakan Proteus. Jadi apa itu ADC? ADC adalah atau analog to digital converter dalam microcontroller berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi data analog ke data digital. Jadi mudahnya kalau bahasa awamnya, jadi ada data analog nih, misal suara, seperti suara ya. Kemudian contohnya tuh menggunakan mic gitu. Jadi dari suara, kemudian dia dikonversi menjadi data digital. Seperti itu contohnya. Kalau mudahnya lagi, jadi ini seperti apa ya, sensor-sensor gitu. Misal sensor cahaya, kan itu data analog ya. Kemudian dirubah ke data digital. Menjadi mungkin datanya berupa angka seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan alat seperti biasa, kita langsung saja buka Proteusnya. Kemudian yang kita butuhkan seperti biasa, kita menggunakan ATmega 32. ATmega 32. Kemudian yang kedua, kita menggunakan LCD 16x2. Dan yang terakhir, kita menggunakan potensio. Atau di sini namanya adalah POT-HG. Potensiometer. Kemudian langsung kita rangkai. Simpel saja ya. Kita taruh ATmega-nya, kemudian kita taruh LCD-nya, dan kita taruh potensiometernya. Kemudian langsung kita hubungkan. Di sini saya untuk LCD-nya menggunakan port C. Langsung saja kita hubungkan. Oh iya, ada yang rekam nggak nih? Mau direkam nggak nih? Rekam aja, Pak. Rekam rapat. Oke, kita lanjut. Kita hubungkan pin-pinnya. Oke, yang di sini kita biarkan kosong. Kemudian untuk ADC apapun itu,
dia harus terhubung ke port yang A. Sini kan ada tulisannya ADC 0, ADC 1. Nah, dia harus terhubung ke port A, nggak bisa ke port B, port C, ataupun port D. Jadi untuk misalnya kita banyak ADC-nya nih, dia maksimal hanya bisa menampung 8 ADC, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kita mau letakin di B atau C atau D, dia nggak akan kedetek. Seperti itu. Oke, langsung kita hubungkan. Kemudian di sini kita membutuhkan pin power dan ground. Langsung kita hubungkan. Oke. Kemudian jangan lupa untuk RF dan AVJJ-nya ini kita hubungkan ke power juga untuk agar dia dapat dia voltasenya dapat dari RF atau VJJ ini. Kita hubungkan saja ke power. Nah, kenapa di sini saya menggunakan potensiometer ini? Jadi potensiometer ini bentuk realnya itu kayak yang besarin volume yang diputer-puter itu kalau di dunia nyatanya. Nah, dia dijadikan representasi data analog yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk data digital pada LCD 16x2 ini. Gitu, teman-teman. Sampai di sini paham sebelum kita masuk ke coding? Kalau paham. Oke. Kalau gitu, langsung kita masuk ke kode vision AVR-nya atau CV AVR-nya. Nah, seperti biasa kita buat project baru. Kemudian yes. Menggunakan ATmega, oke. Kemudian seperti biasa untuk chip microcontrollernya kita menggunakan ATmega 2. Untuk clock-nya 12 MHz atau 12 juta Hz. Kemudian untuk port di port A untuk ADC-nya kita berikan nilai input atau input semua. Kemudian di port C kita kasih output karena untuk keluaran LCD. Kemudian jangan lupa karena dia menggunakan LCD, untuk alphanumerik LCD-nya kita enable. Kemudian untuk karakter lainnya, karena kita menggunakan 16x2, kita ubah ke 16. Kemudian untuk portnya, kita menggunakan port C ya tadi. Jadi kita rubah ke port C semua. Port C semua. Kemudian ada satu lagi yang harus kita aktifkan, yaitu di sini ada menu analog to digital converter atau ADC, langsung kita enablekan. Nah, tadi untuk RF-nya kita kasih power,
untuk memberikan voltase di sini. Dia voltasenya didapat dari RF pin. Di sini kan ada RF ya. Jadi untuk ADC ini mendapatkan tegangan atau voltase dari RF ini. Sebentar. Oke, kita lanjut. Kalau sudah di-enable, langsung kita generate program. Kemudian kita buat folder baru saja. Saya kasih nama ADC. Kemudian kita save 3 kali seperti biasa. ADC, ADC, dan yang terakhir. Oke, sudah muncul untuk codingan defaultnya. Di sini untuk codingan defaultnya ada beberapa tambahan yang tadi sudah kita setting. Kemudian untuk mengaktifkan ADC-nya, kita memerlukan tambahan library. Yang pertama yaitu input library-nya std atau standar library stdlib. Kemudian yang kedua yaitu include standar library-nya input output. Kan kita mau ADC nih pasti ada inputnya, input dari data analognya. Jadi kita menggunakan input output atau IO. Itu. Kemudian yang perlu kita lakukan yaitu mendeklarasikan variabel globalnya di sini. Mungkin kita kasih nama data ADC. Kemudian karena ini data array, kita kasih panjang arraynya misalnya 32 titik koma. Kemudian seperti biasa kita masukkan codingannya di dalam while. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Enggak lah ya. Oke, untuk yang pertama karena kita mau menampilkan di LCD-nya nih. Yang pertama yaitu kita ketikkan LCD clear atau untuk menghapus dulu semua data yang ada di LCD, jadi dia kosong. Kemudian kita kan mau mengubah data analog untuk ditampilkan di LCD menjadi data digital. Nah, untuk merubahnya itu kita menggunakan perintah sprintf. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertama, char stringnya kita masukkan variabel global tadi. Tadi saya ngisi apa ya? Nah, ini kita masukkan data ADC. Data ADC, kemudian koma. Kemudian kita yang kedua kita masukkan %d, koma. Dan yang terakhir proses untuk dia ADC-nya. Jadi dia akan membaca read ADC-nya, ADC. Kemudian di dalam kurungnya, di dalam kurungnya dia kan ada di port berapa tadi? Di pin 0 ya, berarti kita kasih 0. Seperti itu. Kurungnya kurang satu.
Kemudian kita tuliskan di LCD-nya, berarti LCD foto XY. Kita mau mencari titik pointernya di 0,0. Jadi di atas awal kalimat. Kemudian kita tuliskan misal, berarti kalau mau nulis LCD puts, kemudian jangan lupa pakai petik. Misal datanya adalah, kemudian untuk isi datanya ini kita taruh di LCD baris kedua. Jadi menggunakan LCD foto XY. Kemudian kalau mau ke baris kedua berarti alamatnya 0,1. Seperti itu. Kemudian kita masukkan kita masukkan datanya yang sudah terkonversi menjadi digital tadi. Berarti data ADC. Kemudian jangan lupa kita kasih delay. Misalnya di sini delaynya 100 milisecond. Oke, coba kita compile, teman-teman. Pastikan tidak ada error dan tidak ada warning. Oke. Kemudian jangan lupa kita masukkan untuk filenya, kita cari filenya tempat menyimpan file tadi. Saya menyimpan di kuliah, konversi data, kemudian ADC. Kita cari file hex-nya, kita open. Jangan lupa untuk CK cell views-nya kita ke yang external clock. Kemudian clock frekuensinya kita isikan 12 juta Hz atau 12 MHz. Kemudian kita klik OK dan coba kita running. Nah, jadi dia datanya akan tampil, data potensio ini akan tampil di layar. Nah, untuk range data potensio ini, dia range-nya dari 0 sampai 1023. Jadi ada 1024 data. Dia menggunakan 10 bit ya. Kalau 8 bit kan 255. Nah, kita kasih contoh aja. Kalkulator yang biner. Kalau 8 bit, dia kan maksimal 255. Nah, dia menggunakan yang 10 bit, jadi 1023. Datanya dari 0 sampai 1023. Jadi ada 1024 data. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin merubah tinggal ini kalau di nyatanya dia diputer ya. Jadi kalau muter datanya misal kita mau mengganti ke volume nih. Berarti kalau diputar ke atas dia makin besar datanya, kalau diputar ke bawah makin kecil. Atau misal ini kita kasih sensor suhu gitu ya. Berarti kalau ada suhu masuk, misal suhu kita batasin dari 22 sampai 39 gitu. Berarti kalau misal di sini di 0, nanti tampil misal suhu yang masuk adalah 22, berarti dia di paling bawah. Kan dari 22 sampai 39 misalnya. Nah, itu nanti tinggal nilainya ini dibagikan menggunakan matematika biar dia bisa tampil 22 derajat. Seperti itu sih.
tinggal kita ganti aja, sesuaikan seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah mudeng belum nih kira-kira? Oh iya. Nah, di sini dia ada persenannya ya. Kalau di tengah-tengah 50%, maka 512. Benar nggak ya? Nah, dia akan tampil 512. Gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Halo. Jelas, Kak. Mantap. Jangan lupa nanti dicoba ya. Soalnya seperti biasa, pasti ada laporan praktikum yang harus mencobanya sih. Oh iya, ini teman-teman kemarin untuk UTS lancar ya, buat judulnya. Kemarin UTS udah disuruh buat proposal belum sih? Udah, Mas. Mantap. Nah, itu kalau saran dari saya untuk proyeknya itu mulai dicicil ya. Soalnya kan ada final project seperti biasa. Jadi itu cuma kalau Pak Yo kayaknya cuma simulasinya aja sih pakai Proteus sama CVA VR. Tapi kalau dosen yang lain ada yang langsung langsung disuruh buat alat realnya. Tapi kalau Pak Yo kayaknya cuma simulasinya saja. Gitu. Jadi mungkin bisa sambil nyicil ya untuk proyeknya kemarin buat judul apa, kemudian dicoba simulasinya seperti apa, seperti itu sih. Oke, sebelum saya tutup nih, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Oh, di chat ada yang nanya. Lah kakak dulu simulasi apa real? Kalau saya sama Pak Uyo ya dosennya. Jadi pakai simulasi sih. Gitu. Kalau dulu infonya dari teman saya yang beda kelas, dia diampu oleh Pak Sukma kalau nggak salah, itu disuruh beli alat realnya, kemudian proyeknya itu dibuat secara prototipenya ya, bukan real langsung jadi alat, enggak, cuma prototipe. Jadi misal mikrokontrolernya ada, misal menggunakan Arduino nih, kemudian LCD-nya juga real, kita beli. Jadi per kelompok itu patungan gitu, kalau dosen yang lain. Tapi kayaknya kalau Pak Uyo, enggak sih. Ya kita tunggu aja info untuk ketentuan final project-nya, seperti itu. Mungkin sambil coba disimulasikan aja dulu. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan saja lah. Nggak usah lama-lama. Udah nggak ada nih. Sudah, Kak. Oke. Kalau gitu, nih ada pesan jangan lupa dicicil ya. Benar kata Mas Ade, soalnya pertemuan 9 atau 10 udah mulai membahas panel project. Ini ada pesan dari Mas Najib, jangan lupa dicicil biar besok. Soalnya kan final project nggak cuma satu ya. Jadi kalau bisa dicicil mulai dari sekarang biar besok itu nggak apa ya istilahnya nggak keteteran sih. Biar besok maksimal. Kemudian jangan lupa untuk setiap anggota kelompoknya itu dipastikan dia paham untuk materi yang disajikan. Seperti itu. Oke, cukup nih.
Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya sebagai asisten praktikum bersama Mas Najib, mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang salah kata atau kurang berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan selamat liburan ya. Ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya, teman-teman. Kemudian saya dan Mas Najib minta maaf kalau ada yang minta THR-nya. Aduh, nggak ada THR ya. Nggak ada. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you teman-teman. Jaga kesehatan teman-teman.